Ya kalau kita berbicara realita di lapangan, iya, salah satu yang bisa kita tarik kesimpulan atau indikasinya adalah faktor dari orang tua. Ya jaga anak dan sekarang fenomenanya bukan hanya anak perempuan yang dijaga, anak laki-laki pun juga harus dijaga. Guys, meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar di Kabupaten Bulukumba bukan lagi sekedar persoalan kesehatan. Fenomena ini telah berkembang menjadi alarm sosial yang menuntut perhatian serius seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga. Di tengah kekhawatiran yang terus menguat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba ikut menyuarakan peringatan keras bahwa akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari melemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Sukriyadi, menilai bahwa salah satu faktor yang cukup berkontribusi terhadap maraknya HIV/AIDS adalah berkurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi pergaulan anak. Menurutnya, banyak orang tua yang merasa cukup ketika anak mereka pulang ke rumah dengan selamat tanpa mengetahui lebih jauh dengan siapa mereka bergaul, lingkungan seperti apa yang mereka masuki, dan aktivitas apa yang mereka lakukan di luar rumah. Ya kalau kita berbicara realita di lapangan, iya, salah satu yang bisa kita tarik kesimpulan atau indikasinya adalah faktor dari orang tua. Karena bagaimanapun juga ada ini adalah dari orang tua. Karena kalau kita mau berpikir, artinya kan agama kita sudah jelas, agama kita adalah rahmatan lil alamin, dan sudah ada aturan agama kita di dalam Al-Quran dan hadis, dan dalam kaidah fikih kita mengatakan bahwa namanya hifz nafs, artinya menjaga diri, dan hifz nafs dan menjaga keturunan kita. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi yang disampaikan tadi dari Dinkes ataupun dari rumah sakit sosial kita, bahwa ada anak-anak yang sudah terpapar 14 tahun. Ini kan karena orang tua penjagaannya yang sudah kurang. Boleh jadi karena kesibukan masing-masing kedua orang tua, sehingga betul-betul memberikan kebebasan anak-anaknya. Yang menjadi perhatian serius, kata Sukriyadi, bukan hanya anak perempuan yang harus mendapat pengawasan. Anak laki-laki juga membutuhkan perhatian yang sama. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan meningkatnya perilaku seksual berisiko, termasuk fenomena lelaki yang menyukai sesama lelaki maupun perilaku seksual ganda yang melibatkan hubungan dengan laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperluas penyebaran HIV/AIDS apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ya. Nah, maka kemarin dari Bu Hani, ya waktu kita selalu adakan pertemuan-pertemuan, kita juga selalu menyampaikan, saya juga selalu menyampaikan kepada orang-orang tua ketika ada saya hadiri pertemuan bahwa ya jaga anak, dan sekarang fenomenanya bukan hanya anak perempuan yang dijaga, anak laki-laki pun juga harus dijaga. Nah, karena itulah seperti yang disampaikan tadi teman-teman, bahwa ada LSL, ya ada bahkan yang yang hater, ya karena dia suka laki dia juga suka perempuan. Nah, ya itu yang lebih berbahaya lagi. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa dengan adanya fenomena seperti ini,
benteng pertama tentunya adalah di orang tua. Maka sosialisasi ataupun selalu kita memberikan pandangan kepada orang tua supaya orang tua betul-betul menjaga anaknya. Dalam artian apa? Kemana tempat bergaulnya, sama siapa bergaulnya. Kan kita selama ini, atau kalau kita tarik di zaman sekarang ini, kadang orang tua yang penting anaknya kembali ke rumah, tidak mau tahu sama siapa di mana. Dan ini kan juga menjadi cikal bakal daripada anak-anak kita bisa bergaul salah. Karena itu Kementerian Agama menegaskan bahwa keluarga harus kembali menjadi benteng pertahanan pertama. Pendidikan agama, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau masyarakat. Orang tua harus hadir, mengenali lingkaran pertemanan anak, memahami aktivitas keseharian mereka, dan membangun komunikasi yang terbuka agar berbagai risiko dapat dicegah lebih awal. Di sisi lain, Kementerian Agama Bulukumba terus mendorong para penyuluh agama dan kelompok dai muda untuk memasifkan edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS di tengah masyarakat. Bahkan sebagian kalangan dai muda mulai menyuarakan perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari norma agama dan sosial. Seruan tersebut muncul sebagai respon atas meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran HIV/AIDS yang dinilai semakin mengancam generasi muda. Situasi ini menjadi ironi tersendiri bagi Bulukumba yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan identitas religius yang kuat dan memiliki berbagai regulasi bernuansa syariah. Di balik citra tersebut, tantangan sosial yang berkaitan dengan perilaku seksual berisiko justru menjadi persoalan nyata yang tidak bisa ditutup-tutupi. Mengabaikannya hanya akan memperbesar ancaman di masa depan. Sisi keagamaan kami tentu alhamdulillah selalu kami sarankan ke teman-teman penyuluh kami, teman-teman di dai muda. Bahkan sudah ada yang berteriak keras di di media sosial, dan dai muda pimpinan dai muda itu bahwa Bulukumba sudah darurat LGBT. Nah, itu artinya bahwa fenomena ini karena sering kita diperdengarkan dari kesehatan, dari KPA, bahwa data-data yang seperti disampaikan tadi yang seperti fenomena gunung es, ya ini kan berbahaya. Padahal satu sisi kita ini di Bulukumba dikenal dengan perda syariat agamanya, syariat Islam kita. Nah ini tantangan, begitu saya. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Kementerian Agama mendorong pengawasan yang lebih ketat di lingkungan pondok pesantren, khususnya pada area asrama, tempat para santri tinggal bersama dalam satu lingkungan yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Prinsipnya sederhana, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Seperti disampaikan oleh teman-teman KPA, ya boleh jadi, tapi yang memang pertama selanjutnya juga memang kita harus tetap mewaspadai, karena kalau dari segi agama saja, misalnya kan perintah Nabi bahwa ketika anak berumur 10 tahun, laki perempuan itu kan sudah mesti dipisah. Nah, apalagi kalau misalnya di asrama, tempat asrama, mereka kan kadang tidur berdua, tidur bertiga. Nah, itu kan memang perlu diwaspadai. Jangan sampai memang kita tidak meminta-minta, tapi kan mencegah lebih baik. Nah, jadi oleh karena itu apa yang telah disampaikan teman-teman KPA dari Dikes bahwa selalu, alhamdulillah kami sudah kolaborasi. Kalau beliau katakan ayo kita
saya mau terjun ke pondok-pondok pesantren saya silakan saya jembatani untuk mereka untuk sosialisasi di sana dalam artian untuk pencegahan. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan. Kementerian Agama menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS untuk menghadirkan sosialisasi dan edukasi secara berkala di sekolah-sekolah keagamaan. Sebab menghadapi HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan pendekatan medis. Diperlukan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah secara bersama-sama agar generasi muda Bulukumba dapat terlindungi dari ancaman yang semakin nyata di depan mata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.